Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah Sobat Kicau Mania, di video ini kita akan memberikan tips dan ilmu Sobat Kicau Mania, ilmu yang bermanfaat. Jadi ini ada berdasarkan pertanyaan kalian juga. Jadi konten ini kita buat karena ada pertanyaan Sobat Kicau Mania teman-teman sekalian. Nah pertanyaannya adalah, Om, bagaimana kalau kita ambil pasangan yang sudah produksi dari tempat teman kita, ya kan? Otomatis kandangnya pun berbeda. Nah itu bagaimana kalau kita ambil, kita pindah ke luar kota, kemudian kita pindahkan ke kandang kita yang secara bentuk kandangnya pun tidak sama. Apakah masih bisa produksi dengan lancar atau proses adaptasi dan sampai dia benar-benar nyaman, apakah tidak stres atau tidak terganggu. Nah pembahasan kali ini Sobat Kicau Mania sangat menarik untuk kalian simak. Ikuti terus video ini, tonton sampai habis. Nah yang pertama-tama kita jelaskan Sobat Kicau Mania, kalau kalian ingin pindahkan, ya kan, pindah kandang atau pindah sampai keluar kota, ya, pasangan murai batu yang sudah produksi kemudian ada anakannya di dalam kandang. Ini mengenai sistem ternak lolo induk, ya kan, kita angkat ya dari kandang itu indukan dan anakannya. Otomatis ini kita akan tangkap Sobat Kicau Mania. Kita tidak bisa menunggu atau memancingnya untuk masuk ke sangkar petak. Nah, kalau metodenya salah, ini berakibat fatal Sobat Kicau Mania. Nah, yang pertama metode ini kita perlukan di sini adalah kita harus menunggu terlebih dahulu Sobat Kicau Mania anakan murai batunya, ya, trotol itu di usia 20 hari ke atas, artinya sudah bisa terbang, ya kan. Kemudian metode yang kedua, kita semprot, indukannya kita semprot, kemudian trotolannya kita semprot. Ini maksud dan tujuannya jangan sampai mereka ini ketika kita tangkap itu kelabakan sampai numbur ke dinding atau numbur ke kawat. Karena posisinya itu membuat cedera Sobat Kicau Mania, ya, bisa kena sarafnya. Apalagi indukan murai batu baik pejantan maupun betina itu mudah stres, rentan sekali stres. Jadi hendaklah kita semprot, kita mandikan terlebih dahulu. Nah kalau untuk metode kita tangkap itu bebas, bisa pakai tangan atau bisa pakai alat yang sering kalian gunakan untuk menangkap atau untuk panen trotolan. Nah adapun cara kedua Sobat Kicau Mania, ya, kalau kalian tidak mau menunggu sampai anakan murai batu itu usia 20 hari ke atas, ya kan, kalian bisa saja mengambil indukan beserta anakannya itu di usia anakannya masuk 10 hari atau sudah siap untuk dipanen loloh tangan. Nah kalian bisa gunakan cara metode loloh tangan nanti Sobat Kicau Mania apabila sudah sampai di rumah kalian. Nah jadi kalau kalian berpikir, oh ini nanti kita tangkap tidak akan stres, ya kan, kita biarkan saja anakan di dalam glodok itu, ya, langsung kita pindahkan di glodok. Nah itu belum tentu, itu bisa dibantai Sobat Kicau Mania, apalagi usianya masih usia baru saja menetas seperti usia 0 sampai 2 hari, ya kan. Itu posisi rawan Sobat Kicau Mania, ketika dipindahkan ke kandang kita belum tentu indukannya mau meloloh. Bisa-bisa dia buang anak. Nah kalau untuk di video ini Sobat Kicau Mania, ini lebih tepatnya, lebih efektifnya seperti ini, ya, apalagi di sistem ternak lolo indukan. Jadi kalau untuk pindah keluar kota, tunggu anakannya usia 20 hari ke atas.
Nah, kenapa kita bilang ini lebih bagus sobat kicau mania? Nah, ketika pindah ke kandang kita, apapun bentuk kandang kita, yang penting dia ini masih tetap bisa melihat anakannya sobat kicau mania. Anakannya ini usia trotolan sudah masuk 20 hari sampai 25 hari ke atas. Jadi otomatis masih minta makan, masih manja dengan indukannya. Kemudian indukannya mengenali anakannya karena posisinya ini mereka tetap bisa bersama di satu kandang. Itu mengurangi resiko stres. Nah, itu kalian bisa garis bawahi sobat kicau mania. Indukannya memang stres, tetapi ketika anakannya bunyi minta makan, manggil untuk minta makan, maka indukannya tetap akan melolo. Nah, kalau indukannya sudah melolo anakannya, maka dia ini bisa adaptasi dengan cepat sobat kicau mania, walaupun sudah menempuh jarak ke luar kota, pindah kandang. Nah, jadi di sini kita bisa melihat gambarannya sobat kicau mania, tidak langsung kita panen, tidak perlu kita buru-buru panen ya. Seperti di usia ini, usianya sudah 22 hari, 23 hari ya kan. Sudah 20 hari ke atas. Ketika sampai di kandang yang baru ya, apapun suasananya itu tidak langsung kita panen, tetapi ringnya boleh kita pasang. Kebetulan ini belum kita pasang ring, maka bisa kita pasangkan ring nanti ketika sampai di rumah kita. Nah, kalau untuk kenyamanan kandang itu tadi sobat kicau mania, kembali kepada indukannya dan anakannya ini harus benar-benar masih satu kandang. Jangan dipisahkan sobat kicau mania, apapun yang terjadi. Jadi mereka ini harus semuanya masuk ke satu kandang sampai kenyamanan ini 1 minggu. Setelah 1 minggu otomatis usia mereka sudah 30 hari ke atas ya kan, sudah bisa kita panen. Mudah-mudahan indukannya bisa bertelur lagi. Nah, itulah salah satu contoh triknya sobat kicau mania apabila kalian membeli pasangan produksi yang bawa anak sobat kicau mania, membawa anak. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.